Oke, Nah, berikutnya kita ke timur yuk. ke timur dulu, ke timnya Ujo nih yang kayaknya di atas angin. Kayaknya. Yo cadanganers, balik lagi di From the Bench bersama Ujo dan juga Augie Fantinus. Hari ini adalah hari Senin, di mana kita sudah disuguhkan 2 pertandingan seru di playoff NBA. Hari Senin? Makanya. Gue tahu. Ya udah. Tuh. Halo Monday. Duh. Hai teman-teman. Iya. Ini adalah teman-teman komunitas basket di Kebon Jeruk. Gue biasa main di situ. Nah, Anak jadi Bonjer. gini, untuk teman-teman yang punya komunitas ingin ngirimin bajunya, Iya, kirimin bener. ke kita, nanti kita Boleh pakai kita di sini. pakai, betul-betul. Beneran. Beneran. Ya? Oke, Jangan, aku L, DXL. Iya, jangan cuman kaos lah. Amplopnya. Makanan ke, dikira. mau transfer ke apalah. Katanya, ih gitu banget sih. Iya, emang gitu. Iya, emang gitu. Emang gitu kita mah. Oke, Iya. Gi, Apa? Jo? kan lu tuh Kev banget. Iya. Kenapa tiba-tiba 01? Oh, gue gak masalah, Jo. Enggak kenapa. Oh, Gua kan nonton. Gue kan gini, gue kan kuliah di Ohio. Oh, Gua kan Ohio. Cleveland. Ohio, Besok keluar tuh, kata lagu itu pasti keluar. Mm-mm. Cleveland, Ohio. Jadi buat gue, kenapa gue suka Cleveland ada alasannya. Oh. Dan buat gue kalah pun pasti ada alasannya. Kalah sama Pacers. Karena kurang poin kan? Iya, Pacers poinnya lebih banyak dari. Iya. Udah itu aja. Itu aja. Oke. Enggak. Sampai ketemu ya. Gue sih mencoba mencari alasan, nggak tahu ya lu setuju atau tidak. Garland gak main itu pasti efek. Darius Garland. Buat gue, apalagi si namanya posisi point guard, ya. Terus dia juga all star. Bahasa dulunya playmaker, ya kan. Iya. Ya orang bisa bilang tidak jadi alasan, tapi buat gue tetap kekuatan penuh sama tidak kekuatan penuh pasti ada efeknya. Ya. Tapi gue sih jujur tidak nonton di game tadi. Ini kan adalah first game-nya mereka ya. First game-nya mereka. Tapi jujur ini membuat jadi berat. Kenapa? Karena game pertama di kandang Cavs malah Indiana bisa nyuri. Nah inilah akan jadi pressure buat Cleveland di game kedua. Iya. Kalau sampai keambil juga. Gawat gitu. Jadi must win-nya sisanya tuh harus must win game semua ya. Tapi tetap gue nggak tahu ya, nggak mau terlalu berbicara mengenai teknis. Tapi gue tuh seneng banget coba hari ini cek Jo siapa Ty Jerome itu. Ty Jerome. Iya, Ty Jerome itu pemain Cavaliers kan. Iya. Itu kalau nggak salah nggak tahu berapa. Buat gue sih dia tetap, karena gue sih sempat nonton dikit sampai dia udah mau ngejar, tapi ngejar nggak sampai 8 poin 9 poin kalau nggak salah ya. Tapi ini ya seri ini seru ya ternyata ya. Iya, baru satu game. Nggak, maksudnya gini, memang kita tahu sendiri bahwa ada yang namanya Pacers. Iya. Masuk ke babak ini juga drama lah ya. Drama, maksudnya kan kemarin Pacers baru ngalahin siapa sih Jo? Sebenarnya Pacers ngalahin Giannis dong, ngalahin Milwaukee Bucks kan sampai berapa game ya? Kayaknya itu 4-1 ya? Iya, kalau nggak salah 4-1 ya. Iya, gitu deh pokoknya. Jadi 4-1. Tapi Indiana ini justru Haliburton ini emang spesial. Bagus. Pantesan bapaknya membangga-banggakannya ya. Semua bapak-bapak juga bikin bangga, ya kan? Cuman ini kalau ngebahas Haliburton adalah kita sedikit aja melenceng, adalah gini. Seorang ayah dari pemain superstar, pemain timnas Amerika aja bisa di-ban sama NBA. Edan. Bisa di-ban loh. Iya. Ya maksud gue IBL jadi belajar. Ya kan? Ada peraturan-peraturan yang gak boleh terlalu fleksibel ya. Iya, maksud gue itu aja istilahnya cuman ngomong, gak ada gerakan tangan, gak ada segala macam. Kemarin kan ada kejadian ya, kalau lu mungkin coba cek lagi lah ceritanya. Menurut gue emang harus lebih tegas sih. Iya. Untuk hal-hal yang membahayakan ya. Dan terutama karena mungkin tidak harus kayak NBA. Kalau NBA tuh gini, masalahnya NBA ini menjadi sorotan dunia Jo. Ini yang jadi menurut gue harus tegas. Karena sekali dia nggak tegas, akhirnya bisa dicontoh sama, ya kalau gue sih ngeliat anak-anak, liga-liga lain dan segala macam gitu. Ya, yang kemarin jadi pembahasan kalau antara Shaq melawan Charles Barkley adalah keberadaan tentang si bapaknya Haliburton ini kan. Iya.
Jadi aku lupa, tapi rasanya sih kalau Shaq ngebela si bapaknya, kalau si Charles Barkley dia bilang ini biar gimana pun nggak bisa masuk ke lapang. Iya. Bahaya. Betul. Nggak gitu caranya gitu, maksudnya. Kecuali All Star lah, kalau gue kemarin Abil gue masuk ke lapang, Jo. Ya kalau di All Star kan kayak ya. Di sana juga kayak ada Iya. itu yang dijualnya tuh adalah orang-orang yang dikenal bisa lebih dekat ke lapang, masuk, ada reaksi dan lain-lain. Iya, karena takut tiba-tiba, itu Kak Ogi kemarin masuk ke lapang. Oh iya itu. Maaf ya, itu cuma All Star. Dia kan bapaknya siapa? Saya bapaknya anak-anak basket. Bapaknya ini anak-anak basket se-Jakarta. Gi, tapi itu bakal seru. Nah, kalau misalnya dari regular season sebenarnya Kev tuh gimana, Gi? Kalau menurut yang kita tulis Ami Gumelar, teman kita yang dia membantu untuk jadi kalau misalnya tiba-tiba ada salah, bukan salah kita, ya kan? Itu Cavs Pacers itu di regular season Cavs menang 1 kali, Pacers menang 3 kali justru. Oh, jadi emang sudah terbiasa Pacers menang lawan Cavs di regular season. Oh, jadi gini, untuk kita yang nggak terlalu tahu, kita hanya melihat bahwa si Kev itu adalah paling tinggi, memuncaki klasemen gitu kasarnya. Iya. Tapi sebenarnya kalah 3 kali. Oh, jadi gini Gi, sorry. Ketemu 4 kali dalam satu season sama yang satu wilayah. Satu wilayah, betul. Oke, supaya ngerti aja ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau orang-orang yang pengamat basket beneran yang bukan kayak kita, mungkin nggak kaget ngelihat Pacers tadi menang lawan Cavs ya. Iya. Jadi gitu. Atau nggak malah gini, Cavs sendiri, Pacers ketika masuk ke babak berikutnya dan ketemu Cavs kayaknya udah deh. Iya, malah Pacers mungkin lebih ngerasa bahwa wah, cocok nih gue ketemu yang ini Cavs cocok nih. Karena kayaknya gue bisa nih gitu. Iya. Oke. Nah, yang tadi di hari ini juga Jo, boleh. Di hari ini adalah ini juga kalau misalnya kita ngomong masalah ranking. Iya. Warriors ngalahin ranking yang lebih atas, yaitu mengalahkan Houston Rockets yang merupakan ranking 2 kalau nggak salah di West. Paling tidak satu adalah apa yang kita sampaikan benar adalah Lakers jadi tim pertama yang rankingnya di atas, tapi dikalahkan sama yang di bawah. Betul. Nah berarti Rockets ini adalah tim kedua yang dikalahkan sama tim yang ada di bawahnya. Yang menang. Iya dong, tim kedua yang dikalahkan sama tim yang di bawahnya. Betul. Tapi gini, ini juga yang mengalahkan juga Warriors gitu loh ya. Itu kan kita ngomong masalah tradisi menang, mental, playoff. Bedanya apa sih sama yang sebelumnya Lakers? Kalau yang sebelumnya Lakers, seluruh pengamat di dunia bilang Lakers yang menang. Hampir semua. Di atas 70% mungkin. Iya sih. Tapi kalau yang ini emang dari awal semua udah ngomong Warriors yang bakal menang. Tapi emang tidak seketat ini sampai ke 7 game. Iya, gitu. Nah, kalau tadi gua nggak nonton, gimana Jo? Gue sih nonton, pada dasarnya cukup menegangkan ya. Menegangkan dalam arti kata walaupun memimpin, mimpin tuh 5, 4 segala macam. Nah, gua sempat nggak nonton dulu nih karena pergi ke satu tempat, beda 12. Jadi emang ternyata siapa yang menjadi sorotan Jo? Kalau di sini Buddy Hield lah ya. Iya. Betul. Bahkan kalau teman kita Iril Authentics pun sampai ada tulisan siapa yang mau minta maaf sama Mas Budi. Iya, karena Buddy Hield ini emang sering dibecandain sama Jimmy Butler. Betul. Ya, sempat dimarahin. Suruh jangan dribble. Dimarahin sama fans basket juga karena lu jadi tidak konsisten. Betul. Gitu. Terus sempat dalam satu drama kelihatan bahwa dia lagi ditegur habis-habisan sama Stephen Curry, lu tuh cari gue. Iya. Minta di passing kalau nggak salah. Iya gitu. Tapi ternyata playoff career high, betul ya? Betul Ami? Iya. Jadi Buddy Hield ini adalah Buddy Hield ini dulu sebenarnya sempat menjadi harapannya di Kings dulu. Betul. Tapi tetaplah kalau buat gue Buddy Hield sih tetap ini ya walaupun sering di trade. Dia salah satu yang sering di trade. Iya. Tapi tetap selalu bisa memberikan kontribusi. Emang bukan menjadi pemain starnya. Iya, tapi valuable ya. Iya, berguna. Dan tadi nggak tahu berapa 3 point ya Buddy Hield ya? Gua nggak. Pokoknya 3 poinnya lumayan banyak deh. Pokoknya jadi mungkin itu yang membuat akhirnya bahkan Stephen Curry pun bilang kehadiran Buddy Hield dan juga Jimmy Butler terutama di musim ini ya, di tengah musim. Baru banget ya. Sangat membantu ya. Menyegarkan sekali ya. Dan artinya Warriors ini akan bertemu dengan Timberwolves.
Berapa 3 point? Tuh 9 3 point loh. Oh my God. Kali 3 berapa? Wow, time-nya hanya 11. 9 masuk. Gila, beda banget sama pemain Indonesia. Pemain Indonesia justru masuknya 11, attempt-nya 9. Gak mungkin. Gak bisa ya? Gimana? Karena hanya usahanya. Gak, usahanya karena 9. apa? Ini masih bisa nyalain. Karena orang statistiknya gak lihat. Kan suka gak konsen. Wow. Oke. Tadi kita ngomong Warriors ketemu sama Timberwolves. Warriors ketemu Timberwolves, kalau lihat rekor. Ya, jujur saja Warriors masih menang 3-1. Iya, di regular season. Ya, tapi kalau ngelihat dari energinya, terus juga klimaks bermain dan lain-lain. Tadi Jo, yang lu sampaikan Jo, kalau ini kan hampir ke Lakers ya, dikalahin sama Minnesota, tidak punya center. Iya, hancur. Iya. Ya, Warriors punya center nggak? Nah itu dia, hanya ada Kevin Looney ya? Betul. Iya, betul. Kevin Looney sama si tinggi sekarang yang bisa shoot itu. Iya, post. Iya, terpaksa dia nge-post nanti. Posting doang, Instagram lagi, posting story lagi. Iya, tapi kan ini kecurigaan. Biar bagaimanapun yang namanya Steve Kerr pasti punya beberapa cara. Misalnya melakukan mengaktifasi Draymond Green lebih banyak atau apapun untuk mengganggu. Tapi ingat, ini adalah satu seri yang seru banget. Energinya juga masih memuncak. Apalagi kita ngelihat kemarin Ant-Man dan teman-teman luar biasa banget. Iya. Gobert 27 poin terakhir. Ditambah mereka juga punya cerita juga ya. Gini, Warriors ketemu sama Rockets ini ada cerita di mana banyak terjadi intrik-intrik dari regular season. Iya, sampai kemarin pun juga kita lihat berapa technical foul, banyak banget, personal foul-nya banyak banget. Nah ini sama Minnesota pun juga, ingat Draymond Green pun pernah berantem sama Rudy Gobert dan lain-lain. Jadi ini juga, ini akan keras. Ini bakal keras ya? Ini bakal keras. Timberwolves di atas ya berarti ya. Iya dapat iya dong. Timberwolves dapat dapat home court advantage. Nah, wow. Jadi ini akan lebih banyak di Wolves-nya. Akan lebih banyak bermain di Wolves-nya. Nah, ini juga harus bisa dimanfaatkan sama Minnesota Timberwolves, karena yang beda satu ini 6 ketemu 7 Jo. Bisa seru sih ini. Gitu. Ya. Yang bawah-bawah nih ya bertanding ya. Oke. Nanti ya setelah itu baru di ending baru kita bilang bahwa lu kira-kira pegang siapa ya. Siap. Oke, berikutnya kita ke timur yuk. Kita ke timur dulu, ke timnya Ujo nih yang kayaknya di atas angin kayaknya. Ya tadi lo banyak banget lo yang komen ke gue, Kaugi kenapa sih ke Celtic gitu banget? Bukan, karena gue tuh gak keterima kuliah di Harvard dulu. Bener kan Harvard di Boston kan ya? Iya, gue tuh. Itu Harvard English course aja. Nah itu bisa gak Jo? Ya, di Bandung ada. Terus dia punya tagline, no sukses no pay. Oke. Ya jadi itulah alasannya tidak mendukung. Tapi emang gini, gue tuh suka rada deg-degan ketika satu tim istirahatnya kelamaan. Oh iya. Dia kalau nggak salah istirahat itu keburu dingin istilahnya kalau anak takutnya, basket. Tapi mudah-mudahan kan. Kata gue pasti latihan di puncak lah. Dia di Ciloto gitu. Ya ini akan bakal seru banget. Karena Knicks ini adalah salah satu yang lagi on fire di timur. Dia ingin membuktikan sebenarnya, apalagi kayaknya ini season yang cocok banget untuk membuktikan bahwa kebangkitan dari Madison Square Garden Heroes itu adalah tahun ini. Kita bisa ngelihat yang namanya tidak saja Cat, tidak saja Josh Hart, ya terus juga ada si siapa point guard yang rambutnya kayak lu, Brunson juga luar biasa. Gini, paling tidak kita di first round ini bisa melihat bahwa sangat wajar Brunson ini dinobatkan menjadi clutch player of the year. Iya. Karena kemarin pun juga di pertandingan terakhir dia yang clutch. Itu lihat gak yang benar, bagus banget. Dan dia gila sih. Ya itu yang nembak 3, iya betul. Jadi tapi serunya Knicks sama Celtics ini, Celtic kata adalah tim kreatif kita Ami Gumelar, katanya di regular season Celtics menangnya 4-0. Jadi kayak nggak ada perlawanan. Nah, belum bertanding. Tapi gue sih itu hasil dari reguler. Iya. Gue pembela Celtic, tapi gue jujur saja ketemu Knicks ini excited, tapi juga kata gue mending hati-hati. Kekuatan dari Celtic di sini tidak saja nanti akan Jason dan Jalen Brown harus pada peak performnya terus. Tapi juga ada Robert Paris. Oh, udah tua dong Robert Paris. Masih ada nggak ya? Nggak ada. Kevin McHale. Tua banget tuh. Ya, tapi yang masih gini. Yang kita lihat ya, kalau misalnya lu bukan pencinta Celtic ini adalah bisa punya bench yang
ready terus untuk bisa bolak-balik masuk keluar bener nggak? Itu tiba-tiba center-centernya semua kepake bisa loh. Cornet aja kepake, padahal cornet tuh harusnya kan dimakan. Iya kan, maksudnya itu aja masih bisa dipakai gitu loh dengan baik. Oke. Knicks sama Celtics ya akan seru sih. Kita gak akan ngomongin soal match-up-nya. Gue mau nanya satu nih terakhir. Boleh. Timnya lu. Denver. Nuggets lawan OKC. Mungkin orang menganggap Nuggets itu only chicken, tapi ternyatanya enggak. Ya kan? Only kitchen ternyata. Iya. Jadi memang ini timnya Ogi kebetulan. Yes. Nah, lawannya adalah lawan timnya Iril. Ya, tapi boleh membahas sedikit kemarin. Emang ini belum apa-apa. Sebenarnya Nuggets ini seperti seperti bermain di Western Conference Final. Kalau ketemu Clippers, betul nggak? Bagaikan. Jadi kayak orang bilang ini adalah final wilayah yang kecepatan. Iya. Gue sih setuju karena apalagi sampai 7 game. Nggak tahu ngelihat Nuggets itu tetap selalu menyenangkan. Balik lagi gue pernah bilang gue adalah fans San Antonio Spurs di mana bolanya berputar karena bola bulat, Jo. Kalau kotak kan susah muternya. Dan rotasinya bagus gitu. Jadi gue melihat di Nuggets ini. Iya, itu yang kita lihat. Itu yang kita lihat bagaimana two-man game antara Jokic dengan Jamal Murray. Two-man game antara Jokic dengan Aaron Gordon. Two-man game antara Jokic dengan Christian Brown. Jadi gue bingung. Yang point guard berarti Jokic ya? Iya gak sih? Belum agak Russell Westbrook. Iya, belum. Iya. Kemarin yang dibahas adalah Russell Westbrook. Kita gak usah ngebahas tapi gini. Satu hal yang gue pengen kita ambil untuk anak-anak basket dimanapun, dia bisa menjadi kalau orang Sunda sebutnya pamaih. Apa ya? Jadi yang ngebuat sialnya lah. Iya. Tapi bisa di next game dia sudah melupakan sebagai pamaihnya, penghancurnya. Tiba-tiba main segila itu, energinya tinggi, yaitu Russell Westbrook. Betul. Dan dia bisa menjadi kunci kemenangan justru. Bisa ngedang gak masuk, layup penting gak masuk. Udah ngalamin di regular season juga sama kayak gitu. Tapi bisa next game kayak. Jadi buat gue Russell Westbrook tuh jadi contoh. Anjing emang gue gak boleh gak suka. Gue tuh dulu gak suka banget. Anjing gue sekarang suka banget. Sama Russell. Iya. Jo ini bukti aja ya. Tapi gue gak usah. Kan lu sebel banget. Iya, bukti tapi apa nih? Ini bukti. Bahwa lu mulai mencintainya. Hah? Lu yang baca ya? Apaan nih? Enggak, lu baca. Oke, jadi dia mesen nih. Westbrook ada yang ready nggak? Nih jersey nih. Iya. Pagi bro, harus PO bro. Boleh mau? Siap bro, mau yang mana? Gue sampai jadi. Wah, ngumpulin jersey-nya Westbrook. Kan dia paling benci Westbrook. Iya. Wow. Harus PO lumayan lama ya udahlah. Karena gue yakin kan dia pasti ke final. Jadi pas lagi final gue tadi pakai. Coba ya bawa ada Eastbrook. Mau Eastbrook gak dulu. Ada. Ya buat gue gini. Akan menyenangkan. Tapi kalau lihat ternyata bertemu dengan. Tapi gini. Salut dari Clippers yang gue cuma mau salut cuma 2 orang sih. Satu. Adalah Batum. Nick Batum, pemain Prancis ya, veteran. Udah veteran, Kedua, tapi juga tahu kontribusinya segimana. Ya 2 gue cuman kasih tuh Kawhi, yang itu pemain idola gue juga. Memang. Cuman bener-bener dia bisa bangkit dari cederanya yang berlarut-larut dan mainnya paling konsisten dia di. Bahkan Harden di game terakhir dipertanyakan karena kontribusinya kurang. Maaf banget kalau Clippers. Ini masih jalan, sorry. Thunder Nuggets berarti, nah ini seru karena di regular season 2 sama. Dan ini adalah semua bilang adalah pertarungan MVP. Calon MVP karena belum tahu di regular. Bakal Jokic atau SGA. Sama kayak Celtics nih. Thunder ini liburnya 8 hari, 9 hari. Sedangkan Nuggets cuma libur 1 hari atau 2 hari. Iya. Jadi gua sih ngelihat justru siapa yang lebih bisa memanfaatkan karena dia lagi panas kan sebenarnya Nuggets ya gua sih. Oke, kita langsung ya Jo. Oke, silakan Ogi dulu. Gua Thunder Nuggets, gua Nuggets ya. Tapi siapapun yang mengalahkan Nuggets itu yang akan jadi juara NBA. Wih, wow, oke. Ya. Timberwolves Warriors. Lu dulu Thunder Nuggets berarti. Oh, Thunder Nuggets. Lu Thunder. Gua senang Nuggets juga ya. Senang mainnya enak Jo. Gue Nuggets. Ya Nuggets oke. Gue Nuggets. Timberwolves Warriors. Gue si Timberwolves. Wolf juga ya. Seru ya. Seru ya. Nah gini ada sedikit. Ant-Man tuh. Maaf yang ada
ada suara Kami Warriors. Gumlar dengan Nayo juga ya, anaknya dia Warriors. Ya. Kita tuh suka ingin muka baru ada tampil ya. Asik. Ya. Oke, Cavs Pacers. Dia lu Cavs lah. Gua Cavs. Pacers. Gua Pacers lah. Oke. Celtic. Udah. Ya gua gini, kalau ngelihat gini gue yakin nih Celtics, cuman biar seru aja gua Knicks gitu aja lah. Silakan pilihan kamu apa cadanganers, itu pilihannya kita. Ya itu untuk di semifinal wilayah. Nanti kita akan bahas lagi.